di sini Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Maksudnya apa, ikhwan? Sebagaimana kita suka kalau kita bisa berkata-kata baik, kita ingin juga saudara kita begitu, tidak berkata-kata kotor. Kita nggak suka kalau dia berkata-kata kotor. Ya. Sama, kalau kita suka kita perbuatan baik, kita suka sholat, kita suka ngaji, kita suka sedekah misalnya, kita ingin saudara kita juga demikian. Kalau kita lihat dia tidak sholat, kita sedih. Bukan kita gembira, itu tidak sholat. Enggak. Kita sedih lihat saudara-saudara kita tidak sholat. Ya. Sama juga masalah keyakinan. Kalau kita punya keyakinan atau keyakinan kita benar, kita saudara kita terjerumus dalam keyakinan yang salah. Ada yang meyakini macam-macam, khurafat dan macam-macam. Ya. Kasihan ya. Kita kasihan, sedih. Bukan kita gembira mereka tersesat dalam keyakinan yang salah. Tapi kita sedih. Kita ingin mereka bisa seperti kita memahami keyakinan yang benar. Itu maksudnya. Jadi, kita harus punya perasaan seperti itu karena kita sama muslim. Semua muslim harus saling mencintai, menghargai. Kalaupun kita kritik, kita ingin dia lebih baik. Bukan kemudian kita curang dalam mengkritik, bukan kita licik dalam mengkritik. Itu tidak benar ya. Kita sama-sama muslim, kita berusaha menghendaki kebaikan bagi saudara kita, baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Kita sedih kalau lihat saudara kita pelit ya. Kita pingin dia tidak pelit seperti yang seharusnya. Kita sedih. Lihat saudara kita minum khamar, kita sedih. Lihat kita misalnya wanita melihat wanita yang lain tidak pakai jilbab, auratnya terbuka, sedih. Bukan kita gembira tuh, buka auratnya biar mampus kalian masuk neraka, tidak. Seorang beriman, dia beriman, saya beriman, dia ukhti. Saudara sesama muslimah, maka kita pingin dia dapat hidayah. Itu perasaan tersebut harus ada sehingga kita sama kaum muslim itu saling menyayangi. Bahkan kalau kita mengkritik pun, kritik di atas kasih sayang, bukan kebencian, bukan. Bukan kebencian, bukan fitnah, tuduhan yang tidak. Kita kritik pun dalam koridor yang kita masih sayang dengan orang tersebut. Demikian juga dalam keumuman juga mencakup perkara duniawi dan juga perkara agama. Ya. Sebagaimana kalau kita mempunyai kebaikan dalam perkara duniawi, misalnya pekerjaan kita bagus di masa pandemi, kita dalam kondisi alhamdulillah ya keuntungan berkurang tapi cuma berkurang 30%, alhamdulillah 70% masih bisa bertahan. Kita ingin orang semua juga seperti itu. Meskipun kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita ingin orang semua di masa pandemi ekonomi mereka masih jalan. Kita ingin demikian. Ya. Banyak guru-guru yang kesulitan misalnya, kita ingin mereka tidak sulit tapi kita enggak bisa bikin apa-apa. Kita tidak punya kuasa untuk membantu mereka. Tapi maksud saya, perasaan itu harus ada. Bukan kita orang-orang dalam kondisi sulit, tuh tobat tuh, makanya jangan sombong-sombong dulu. Enggak, kita enggak gitu. Sesama muslim kita harus apa yang kebaikan kita suka untuk kita dapatkan, kita juga ingin saudara kita mendapatkan kebaikan tersebut. Demikian juga perkara agama tadi. Ya, perkara agama, kalau kita bisa umroh, kita ingin semua orang juga bisa umroh. Kalau kita haji, kita ingin orang semua bisa haji. Ya, kita ingin seperti itu. Ya, jadi kita ingin segala kebaikan yang kita sukai untuk diri kita juga bisa dirasakan oleh saudara kita ya. Bisa dirasakan oleh saudara kita. Baik. Kedudukan sekarang kita lanjutkan. Kedudukan seorang muslim terhadap yang lainnya. Ada beberapa kemungkinan ya posisi seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, misalnya dalam perkara dunia atau perkara agama ya, perkara agama. Kalau perkara dunia maka bisa jadi 3 kemungkinan ya. Bisa jadi 3 kemungkinan. Pertama, dia lebih kaya daripada saudaranya. Ya, lebih nyaman lah tentang dunia. Atau yang kedua misalnya sama. Ekonominya sama, kekayaannya sama ya. Kemudian dia lebih miskin dari saudaranya. Perkara agama juga demikian ya. Dia lebih unggul dalam perkara agama. Atau sama, kira-kira sama dengan saudaranya, atau dia lebih kurang
lebih kurang dari saudaranya. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita dalam perkara dunia maupun perkara agama? Kita mulai dengan kalau perkara agama. Misalnya, dia lebih unggul. Maksudnya gimana? Saya punya hafalan cuma 5 juz, dia 30 juz. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau dia lebih unggul, ya bukan terbalik ya. Dia ini maksudnya seorang muslim ya. Dia lebih unggul daripada saudaranya. Misalnya saya punya hafalan misalnya 5 juz, kemudian saudara saya punya hafalan 1 juz. Apa yang harus saya amalkan dalam hati saya? Saya ingin saudara saya bisa seperti saya. Ya. Jadi timbulkan perasaan ingin agar saudaranya seperti dia. Seperti dia. Ya. Sama-sama punya hafalan 5 juz, pingin. Seperti itu ya. Tapi kalau ternyata sama-sama, ya sudah alhamdulillah. Yang penting jangan hasad. Jangan hasad. Kata Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Itulah surga darul akhirat. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau kita sama sudah, yang penting jangan hasad. Jangan kebanyakan orang kalau ada yang sama dengan dia hasad. Dengan ada sama seperti dia, maka dia pun hasad. Bagaimana kalau ternyata kita lebih kurang daripada orang lain? Kita lebih kurang daripada orang lain, ya. Kalau ternyata saudara kita lebih hebat daripada kita urusan agama, maka kita ingin seperti dia. Seperti saudaranya, ingat tanpa hasad, namun tanpa hasad. Dan ingin seperti saudaranya yang lebih unggul itu disebut dengan al-ghibtah. Dan ini bagus ya. Ini bagus. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua perkara. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun ya atahullahul hikmah wa huwa yaqdi bihi wa yu'allimuha. Boleh kita hasad kepada orang yang diberi ilmu dan dia mengajarkannya. Artinya kita bukan hasad, pingin seperti dia. Dan ini dianjurkan ya. Wa rajulun atahullahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Dan seorang yang Allah berikan kepada dia harta, ternyata dia habiskan hartanya dalam kebaikan. Maka kita ingin seperti dia. Ini boleh. Nabi mengatakan, inginlah seperti dua orang ini. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, innama dunya li arba'ati anfar. Sungguhnya dunia itu terkumpul pada 4 orang. Yang satu orang Allah berikan ilmu dan harta, maka dia gunakan hartanya dalam kebaikan. Orang kedua, dia punya ilmu tapi tidak punya harta. Maka dia berkata, ya Allah, seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti si fulan yang pertama tadi. Yang pertama punya ilmu, punya harta, dia gunakan hartanya infak dalam kebaikan. Yang kedua hanya punya ilmu, tidak punya harta. Dia berkata, ya Allah, kalau saya punya harta, saya ingin berinfak seperti yang pertama. Kata Nabi, huwa biniyatihi ajruhuma sawa. Kata Nabi, dia orang berilmu ini gara-gara niatnya yang benar, dia dan orang yang pertama pahalanya sama. Orang yang ketiga, dia tidak punya ilmu, namun hartanya banyak. Maka karena tidak punya ilmu, hartanya banyak, digunakan untuk maksiat. Dosa. Orang keempat, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Kemudian dia berangan-angan, ya, seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan maksiat juga. Kata Nabi SAW, huwa biniyatihi wizruhu masawa. Dia dengan niat buruknya tadi, kalau punya harta, padahal dia tidak punya harta. Tapi kalau dia punya harta, dia ingin foya-foya, dosanya sama-sama. Jadi maksud saya, ketika Nabi menyebutkan orang kedua, yang tidak punya harta berkeinginan kalau saya punya harta seperti yang pertama saya akan infakkan di jalan Allah, maka itu baik. Maka kita seperti ini dalam urusan agama, kalau kita lebih unggul, kita ingin orang seperti kita. Jangan kita mau hebat sendiri. Kalau kita jadi dai, ingin orang semua bisa berdakwah seperti kita. Kita ingin. Kalau kita punya pondok, kita ingin semua pondok orang maju. Jangan kita ingin pondok saja yang maju, yang lain enggak usah maju. Kalau kita punya organisasi Islam, kita ingin semua organisasi maju. Ya. Bukan kita ingin organisasi kita yang hidup, yang lain organisasinya mati. Enggak. Itu namanya kita enggak sayang kepada saudara, kita tidak menjalankan hadis yang sedang kita bahas. Ya. Makanya saya bilang hadis ini adalah hadis anti hasad. Orang kalau hatinya hasad enggak bisa mengamalkan hadis ini, mustahil. Kalau hatinya hasad, dengki, dongkol enggak bisa. Hatinya kotor enggak bisa menjalankan hadis ini. Kalau hatinya kotor, dia pasti ngomongnya kotor, dia pasti suudzon sama saudaranya, benci kepada saudaranya, ya akhi, enggak. Dia mustahil bisa menjalankan hadis ini, mustahil mencapai derajat iman yang tinggi. Maka tidak bisa orang mengamalkan hadis ini kecuali hatinya bersih.
tidak hasad, tidak dengki, ingin kebaikan bagi saudaranya. Kalau dia maju, dia ingin yang lain juga maju urusan akhirat. Kalau dia punya bisa hafal Quran, dia ingin saudaranya juga pada hafal Quran. Jangan dia ingin saya saja yang hafal, yang lain enggak usah. Itu tidak akan dapat surga, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Inilah surga kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin tinggi, ya. Dia ingin orang bisa seperti dia dalam kebaikan, ya. Nah, kalau kita dapati orang lebih hebat daripada kita, kita ingin seperti dia. Kita bercita-cita ingin seperti dia, ya, agar kita bisa mencapai derajat yang tinggi seperti orang tersebut. Namanya ghibthah, dan ini tidak jadi masalah. Baik, sekarang perkara dunia. Kalau dia lebih kaya daripada saudaranya, apa yang dia hadirkan dalam dirinya? Ya, dia ingin saudaranya juga berhasil seperti dia. Berhasil seperti dia. Baik, kalau sama ekonominya. Kalau sama ekonominya, yang penting jangan hasad. Nah, kalau ternyata saudaranya lebih kaya, jangan lebih miskin, ya. Saudaranya lebih kaya. Saudaranya lebih kaya. Baik. Apakah dia dianjurkan pingin bisa kaya seperti saudaranya? Ya, apakah dia pingin kaya seperti saudaranya? Kalau ternyata dia maksudnya bisa kaya seperti saudaranya dalam rangka untuk bisa umrah, bisa berhaji, bisa bersedekah, berarti kembali kepada keagamaan. Tetapi kalau hanya murni duniawi, maka tidak dianjurkan, ya. Kalau murni duniawi, maka tidak dianjurkan untuk melihat ke atas. Melihat ke atas. Sudah cukup aja. Kalau Allah kasih, alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tanzuru ila man fawqakum. Jangan melihat kepada yang lebih atas. Walakin inzuru ila man asfala minkum. Tapi lihatlah kepada yang lebih bawah daripada kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu membuat kalian tidak merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh berjuang, tapi jangan kita lihat orang, saya ingin kaya. Kalau murni duniawi jangan, rugi. Kalau kita niatkan pengin kaya dalam rangka bisa berdakwah, bisa dalam membantu dakwah, dalam rangka bisa berinfak, dalam rangka bangun masjid, maka silakan. Berarti niat kita akhirat, ukhrawi. Ya. Makanya ketika Allah menyebut tentang kisah Qarun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia pun keluar Qarun dengan penuh perhiasannya, bajunya yang mewah, kemudian hartanya yang banyak, anak buahnya dia pamer. Dia keluar di depan kaumnya dengan pamer, dengan berbagai macam kekayaannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hazzun azim. Maka berkatalah orang-orang yang ingin dunia, mereka berkata, seandainya kita punya harta seperti Qarun. Mereka ingin seperti Qarun, wajarlah seorang lihat orang kaya ingin seperti dia. Mewah, pembantu banyak, mungkin istri banyak, mungkin mobil banyak, ya. Siapa yang tidak manusiawi ingin seperti itu. Tapi apakah itu dianjurkan? Jawabannya tidak. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Maka berkata orang-orang yang punya ilmu, celaka kalian, kenapa kalian berharap seperti Qarun? Pahala yang Allah siapkan lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan bahwasanya untuk urusan dunia kita enggak usah kejar mengejar. Kita boleh mengejar dunia kalau dunia tersebut sebagai sarana untuk akhirat. Adapun hanya sekedar untuk kaya-kayaan, kita hanya menambah hisab kita di akhirat kelak. Hanya memperberat urusan kita di akhirat. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi, dan juga pada para dokter, kepada para pemirsa, kalau punya niat ingin sukses, boleh silakan, enggak jadi masalah. Sukses, tapi ingat, niatkan untuk akhirat. Kalau hanya sekedar sukses untuk duniawi, maka rugi. Ini hanya menambah beban kita, urusan kita banyak. Semakin banyak pegawai, semakin banyak hisabnya. Semakin banyak urusan, semakin banyak hisabnya. Ternyata kita hanya murni dunia, rugi. Hanya murni dunia, rugi. Tapi ini saya menyampaikan bahwasanya, ya, yang penting, ya, kalau kita lebih baik daripada orang lain, ini harus hadirkan perasaan ini. Kalau kita lebih baik dalam urusan dunia, kita ingin dia seperti kita, nyaman. Sama. Kalau kita unggul dalam urusan agama, ya, kita juga ingin dia seperti kita, ya.
Kita sedih kalau dia agamanya rendah. Kita sedih kalau dia bermaksiat. Bukan kita gembira. Kita sedih kalau dia terjerumus dalam bid'ah. Kita sedih dia enggak paham-paham. Kita sedih. Bukan kita bangga kita yang hebat sendiri. Kita yang punya hafalan sendiri. Kita bodoh-bodoh. Enggak. Kita sedih. Harusnya demikian kalau kita benar-benar sama mukmin. Kalau kita punya perasaan seperti ini, insya Allah kita bersahabat. Kita saling menyayangi. Kalau ada yang salah pun kita tegur dengan baik, bukan dengan mulut kotor, bukan dengan menghina. Kita di Indonesia sudah terlalu banyak saling menghina, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Apalagi sudah masuk politik dan yang lainnya. Semoga Allah maafkan kita semua.